7, 5, 2, 0 misalnya. Matrik AB berarti apa isi nih? 2 dikali 7. Langsung aja 14 tambah 6. 14. 20 ya. Ya kan? 10. Ya. 4 tambah 4 kali 7, 28 tambah 2, 30 ya. Bener ya? 20. Terus BA. BA itu apa? BA sama nggak dengan AB? Jelas nggak sama toh? Tidak. Bu. Apa BA isinya? 34. 34 ya ini ya. Nah, 14 tambah itu. Terus yang sebelah sini? 20 berapa nih? 26 ya. Nah udah wes sini aja udah ketahuan nggak sama. Atau nyampe sini aja udah kelihatan. Karena ada untuk menunjukkan tidak sama, untuk menunjukkan sama semuanya harus sama. Kalau untuk menunjukkan tidak sama, satu aja nggak sama berarti wes gagal jadi sama kan gitu. Nah ini berarti AB tidak sama dengan BA. Sudah terbukti bahwa tidak komutatif karena ada yang tidak memenuhi sifat komutatif. Gitu ya. Nah itu namanya counter example. Tuh, dulu kalian belajar itu di logika itu kalau sudah sampai, tapi kadang-kadang mungkin materinya nggak sampai ke situ ya kalau ini ya apa namanya logika cuma sampai himpunan belum sampai ke pembuktian, harusnya ya sampai ke pembuktian. Oke, terus selain itu ada juga yang namanya transpose matrik. Masih ingat ya apa transpose matrik itu? Mengubah dari barisan menjadi ke kolom. Baris jadi kolom dan kolom jadi baris, jadi ditukar ya. Jadi misalnya matriks ordonya M kali N jadi N kali M ya gitu ya, jadi ditukar transpose matrik. Nah terus kemudian ada juga di sini namanya trace ya. Ini mungkin baru bagi kalian tapi ya nggak tahu sih, kalau saya dulu di SMA nggak belajar trace, atau kalau anak kurikulum terbaru ini seperti apa, kurikulum COVID ya. Kurikulum COVID ada trace ya, ada belajar matriks. Kalau transpose kan jelas, matriks jadi membaris jadi kolom, kolom jadi baris ini ya, transpose. Jadi kalau matriks A itu ordonya M kali N, diubah A transpose jadi ordonya N kali M. Nah, sekarang ada yang namanya trace atau apa ya bahasa Indonesianya ya? Ya, trace ya. Jejak mungkin. Tapi saya tidak familiar dengan menggunakan bahasa Indonesia. Seringkali mungkin di buku-buku berbahasa Indonesia pun tetap menggunakan kata-kata trace gitu ya. Jadi trace dari matriks A itu adalah syaratnya yang pertama A itu harus matrik persegi dulu, artinya baris dan kolomnya harus sama, ordonya harus N kali N atau M kali M ya, jadi dia harus square matrix dulu. Notasinya TRA ini ya, itu didefinisikan sebagai sum of the entries main diagonal of A. Jadi jumlah atau ya jumlah dengan banyaknya kan beda ya. Kalau banyaknya itu ngitung aja ada berapa. Kalau jumlah itu berarti dioperasikan dengan penjumlahan. Ya, bedanya jumlah dengan banyaknya. Makanya bahasa Inggrisnya juga beda. Kalau jumlah itu sum. Kalau banyaknya itu how many. Ya, berarti the number biasanya gitu. Kalau banyaknya itu the number of the entries, itu berarti banyaknya entry-entry. Berarti ada berapa entry-entry-nya. Diagonal utamanya itu. Tapi kalau the sum of the entries berarti diagonal entry-entry-nya itu dijumlahkan. Paham ya bedanya ya? Jadi jumlahnya, jumlah dengan banyaknya itu beda. Berapa jumlahnya mahasiswa angkatan 2021?
Itu pertanyaan yang aneh karena dijumlahkan dengan siapa mahasiswanya. Tapi kalau berapa banyaknya mahasiswa, itu berarti dihitung aja ada berapa gitu ya. Nah, ini jumlah dari siapa? Entry-entry pada main diagonal. Berarti entry-entry pada diagonal utama di matriks A. Nah, trace dari matriks A itu undefined kalau A-nya itu not a square matrix. Jadi di sini contohnya ya, trace dari A, matriks A itu A11 ditambah A22 tambah A33. Kalau matriks B, B1 tambah 5 tambah 7 tambah 6. Itu ya. Jadi ini pengenalan mungkin untuk trace. Oke, mungkin nomor 2 kalian coba dulu ya. Coba kalian kerjakan nomor 2. Seperti apa hasilnya? Saya mau izin ke belakang sebentar. Silakan dicoba nomor 2.
Gimana? Sudah? Yang sudah mungkin? Belum ya? Belum ada yang selesai ya? Nah ini kalau dilihat kan sebetulnya ada 4 persamaan dengan 4 variabel ya. Jadi mungkin A min B atau kalau dibikin jadi matriks, atau sebetulnya ya boleh-boleh saja sih, misalnya mengerjakan tidak dengan matriks ya, boleh ya. 1 min 1 0 0 8 gini kan, 0 1 1 0 1 0 0 1 gini ya, 3 7 2 0 0 min 4 6. Nah mungkin ini. Jadi tinggal sedikit sebetulnya yang bisa dilakukan, yaitu ini dicoba jadi 0 terus ini jadi 1 kan gitu ya, ya kan, yang dua ini dibuat jadi 0 jadikan R4 min 2 R1 gitu kan, jadi 1 min 1 0 0 8 0 1 1 0 1 0 0 1 3 7 0. Ini nggak jadi 0 ini. Berapa ini berarti? Min 2. Min 2 ya. 2 kan? 2 ya. Terus ini 0. Ini min 4 tetap. Nah, ini 6 min 10. 6 min 10 ya. Oke, terus sekarang kita mengenolkan lagi yang 2. Mengenolkan lagi yang 2 berarti R4 min 2 R2 ya? Ya. Iya, Bu. Ya kan? Kalau saya buat R4 min R4 ke R1, nanti yang depan berubah lagi. Ya. Dengan R2. Makanya saya ambil Lagi. R4 ke R2. Bu, kalau sebetulnya kan bisa. Gimana? Kalau semisal langsung aja R3 dikali R4 nanti R3 kan kali ya. iya. Nanti yang duanya langsung 0 0 0 min 12 42. Habis itu nanti dibagi sama R3 kali R4. iya. Baris ketiga dikali baris 4. Iya. Nah, ini apa boleh dilakukan dalam UBE? Tidak boleh. Maka bisa. Perkalian itu hanya boleh dilakukan dengan skalar. Ya, dengan skalar kan? Dalam UBE itu. Nggak bisa langsung dikalikan dengan R ke berapa. Nah, kalau dengan operasi dengan sesama baris, itu dijumlahkan atau dikurangkan dengan kelipatannya yang tak 0. Gitu. Ya, Pak ya? Ya. Jadi bisa, tadi tetap harus slow. 1 min 1 0 0 8 0 1 1 0 1 0 0 1 3 7 ini 0 0, yang ini min 2 ya, ini min 4, ini min 10, min 2, min 12. Benar ya? Benar, Bu. Nah, berarti tinggal mengenolkan yang 2, berarti R4 plus 2R3 ya. Iya. Oke, 1 min 1 0 0 8 0 1 1 0 1 0 0 1 3 7, kemudian 0 0, ini 0 jelas, terus yang ini min 4
min 6, min 10 ya. Min 4, min 6. Benar kan? Yang ini min 12, min 14. Min 26. Gini ya. Salah dong, Rek. Bukan, Bu. Kan, iya. Saya 10-nya lihat yang itu salah. 2. Ini 0. Terus yang ini min 4 Min plus min 6. 2. 2 toh. Ya, min 4 plus 6, 2. Terus ini min 12 plus 14. Berarti 2. Ya. Wes, berarti tinggal kita bagi ya. Berarti R4 kali setengah. Gitu. Wes, ketemu hasilnya. Nanti pakai sudut isi balik. Jadi nanti ketemu D-nya 1, terus Z-nya berapa, C-nya berapa, B-nya berapa, A-nya berapa. Gitu ya. Iya, Bu. Oke. Nah, itu mungkin tadi untuk mengisi kekosongan ketika saya ke belakang aja. Oke, terus kemudian 1.4 ya. 1.4 ini masih berkaitan dengan matrik, tapi ke inverse-nya ya. Jadi tadi kita sudah bahas tentang operasi matrik, ada yang sudah menyinggung inverse juga, meskipun kita belum ke sana ya. Jadi mungkin nanti ada beberapa hal. Kalau tadi kita sudah bahas sifatnya ada komutatif ya, ternyata matrik tidak komutatif. AB dan EBA, AB dan BA tidak harus selalu sama ya. Tapi ini hanya pada perkalian. Tapi kalau pada penjumlahan dia berlaku sifat komutatif, asosiatif, ya seperti itu. Jadi asosiatif dan komutatif berlaku pada penjumlahan. Kalau perkalian hanya berlaku asosiatif saja dan distributif, ya. Ada distributif kanan, ada distributif kiri. Berlaku ada penjumlahan dan pengurangan itu sebenarnya sama karena pengurangan itu berasal dari penjumlahan. Dan seterusnya ini banyak sekali sifat-sifatnya. Sebetulnya bisa dibuktikan. Nah, ini ya sifat-sifatnya. Nah, terus kemudian ada zero matrix atau matrik 0. Ya, jadi matrik 0 itu matrik yang entry-entry-nya atau elemen-elemennya semuanya nilainya 0. Kalau matrik 1 kali 1 pun juga bisa kita sebut sebagai 0. Ya. Jadi mungkin nanti lebih umum disebut seperti 0, M kali N itu berarti matriks 0 yang ordonya M kali N. Gitu ya. Oke. Karena matriksnya itu semuanya ordonya 0, maka nanti dia akan menjadi bersifat seperti ini. Jadi matrik A ditambah matrik 0, asalkan ordonya sama ya. Sama dengan matrik 0 ditambah matrik A sama dengan matrik A itu sendiri. Ya. Nah, dalam hal ini kalau bentuknya seperti ini, maka matriks 0 itu bisa kita katakan sebagai elemen identitas ya, atau ya identitas dari penjumlahan matrik. Gitu ya. Jadi elemen identitas itu tidak selalu yang ini matrik identitas, elemen identitas ya. Itu tidak selalu yang 100 ini 1001 ini kalau di 2 kali 2. Ini memang identitas, tapi pada perkalian ya kan? Tapi pada penjumlahan identitasnya bukan ini, tapi identitasnya adalah matriks 0. Bisa dipahami ya? Oke, bisa dipahami ya. Jadi matrik identitas itu tidak senantiasa 1001. Memang itu disebut matrik identitas. Tapi pada perkalian saja. Pada penjumlahan identitasnya yang matrik 0. Kemudian hukum kanselasi. Hukum kanselasi itu sama seperti yang tadi saya bilang mencoret itu tadi ya. Itu tidak berlaku pada matriks. Jadi kalau misalnya saya punya matrik AB sama dengan AC, itu tidak berarti B sama dengan C. Ya, jadi nggak bisa hanya dicoret, kanselasi namanya ya. Jadi nggak bisa dicoret karena tidak ada pembagian di sini ya. Karena nanti kalau hubungannya dengan pembagian itu beda lagi nanti urusannya. Kalau kita perhatikan ini misalnya hanya dicoret misalnya atau dikanselasi hanya, kan B tidak sama dengan C. Jadi nggak berlaku hukum kanselasi pada perkalian matrik. Gitu ya.
Nah, sekarang berarti beberapa sifat pada matrik 0 itu dia berlaku sebagai identitas pada penjumlahan. Kemudian kalau dikurangkan masing-masing matrik yang sama, hasilnya 0. Kalau 0 dikurangi matrik A hasilnya negatif. Kalau dikalikan hasilnya pasti 0. Nah, ini semua asalkan ordonya bersesuaian ya. Nah, sekarang kita matrik identitas itu beda dengan identitas pada matrik. Ya, kalau tadi saya bilang ini memang matrik identitas. Tapi yang ini tadi, ini identitas matrik pada penjumlahan. Nah, ini lebih lanjut nanti kalian akan belajar mengenai itu di struktur aljabar ya. Nah, kalau matrik identitas itu berarti matrik yang semua diagonal utamanya terdiri dari 1 dan selain diagonal utama nilainya adalah 0 gitu ya. Dan ini hanya akan terjadi pada matrik yang persegi. Jadi tidak berlaku pada matrik yang tidak persegi ya. Jadi spesial pada square matrix. Jadi matrik identitas itu spesial pada square matrix saja. Kalau tidak square matrix tidak ada matrik identitas. Oke ya. Nah, ini spesialnya adalah kalau A dikali matrik identitas hasilnya adalah A itu sendiri. Dan kalau matrik identitas dikali dengan A hasilnya juga akan menjadi A itu sendiri. Oke ya. Seperti ini. Nah, berkaitan dengan matrik identitas, kalau suatu matrik dikalikan dengan identitas, hasilnya akan dirinya sendiri, matrik itu sendiri. Tapi kalau ada dua matrik yang dikalikan, hasilnya kok identitas, maka matrik itu saling inverse. Ya. Jadi definisinya seperti ini. A itu square matrix, B itu kalau misalnya suatu matrik B itu size-nya sama, ordonya sama, dan memenuhi AB sama dengan BA sama dengan matrik identitas, maka A itu bisa diinverskan, dan B itu adalah inverse dari A. Gitu ya. Kalau misalnya B-nya tidak ada, berarti A-nya itu tidak dapat diinverskan, berarti A-nya itu singular, gitu aja. Jadi, dari definisi ini bisa kita katakan bahwa tidak semua matrik itu invertible. Ya, tidak semua matrik bisa diinverskan. Dan yang matrik yang bisa diinverskan itu hanya yang square matrix. Di sini perhatikan beberapa poin-poin kecil yang menjadi syarat. Kalau dia tidak square matrix, berarti kemungkinan besar dia tidak punya inverse, ya. Karena di sini harus square matrix. Dan ketika dia punya inverse, maka perkalian dengan inverse-nya adalah identitas. Contoh misalnya, dikatakan matrik B ini adalah inverse dari matrik A. Ya, kita buktikan apakah AB sama dengan BA sama dengan identitas. Ternyata AB itu hasilnya identitas dan BA juga identitas. Berarti ini inverse-nya. Nah, sekarang ada square matrix, tapi nggak punya identitas. Nah, kita lihat, andai kata misalnya matrik B ini identitasnya, kita perhatikan di sini ya, B dikalikan dengan kolom ketiga di A, itu kan hasilnya kolom ketiganya pasti ini. Ya, kolom ketiganya pasti ini, padahal yang dimau kolom ketiga dari kalau dia B itu identitasnya inverse-nya harusnya kan hasilnya 001 bukan 000. Jadi pada kolom ketiga itu sudah gagal menjadi matrik identitas sehingga dia bukan inverse dari A. Jadi tidak ada matrik B yang memenuhi BA sama dengan I. Gitu ya. Nah, matrik dari inverse dari suatu matrik itu tunggal, Rek. Jadi inverse dari suatu matrik itu tidak mungkin ada lebih dari satu. Jadi dijelaskan di sini ya. Jadi B dan C kalau inverse dari matrik A, maka B itu sama dengan C pasti. Ya. Jadi tidak mungkin ada lebih dari satu matrik inverse. Nah, mungkin kita udah sering mendengar kalau untuk matrik ordo 2x2 itu mencari inverse-nya adalah dengan 1 per determinan dikali
ini ya yang dibalik dan seterusnya. Nah nanti mungkin ya semoga masih terburu waktunya ya, insya Allah kan ini masih jam 10:30 toh, kita masih bisa. Jadi untuk mencari inverse yang sudah pernah kalian lakukan. Tapi kalau untuk apakah tidak bisa dilakukan untuk matriks yang ordonya lebih dari 2x2, kalau matriks ordonya 3x3 atau 4x4 bagaimana? Itu kan jadi pertanyaan ya. Harusnya kan bisa, karena definisinya bilang setiap square matrix, berarti berapapun ordonya kan boleh. Hanya saja mungkin yang dulu pernah kita pelajari, kita kerjakan yang seperti ini. Oke. Nah, sebelum ke yang itu ya, sebelum ke yang lain-lain nanti seperti apa jawabannya itu nanti di 1.5 sebetulnya. Kita lihat dulu. Memang A inverse itu simbolnya adalah A pangkat min 1. Tapi ini bukan berarti A dipangkatkan min 1 atau 1 per A. Bukan itu ya, tapi A inverse. Jadi kita harus bisa membedakan. Nah, kalau misalnya perkalian ini sama seperti hukum De Morgan ya. Kalau sudah belajar himpunan, insya Allah sudah tahu hukum De Morgan. Jadi AB inverse itu sama seperti B inverse A inverse. Ya. Nah, kalau misalnya A pangkat min N, kalau tadi kan kita hanya bisa melakukan operasi perpangkatan, jadi pada pangkat yang positif. Jadi misalnya matriks A pangkat 10, berarti kan matriks A dikali matriks A sebanyak 10 kali. Tapi kalau pangkatnya negatif, itu artinya definisinya itu adalah inverse-nya dipangkatkan positif. Jadi misalnya saya punya matriks A pangkat min 7, berarti sama seperti inverse dari matriks A pangkat 7. Ya. Jadi inverse-nya A dikalikan inverse-nya A sebanyak 7 kali. Ya, itu mungkin bedanya dengan operasi-operasi pada bilangan yang lain. Kalau pada bilangan A pangkat min N itu kan artinya 1 per A pangkat N. Ya kan artinya. Tapi ini beda. Karena ini matrik. Pada matrik pangkat min 1 itu punya definisi sendiri yaitu inverse. Gitu ya. Nah, meskipun sama seperti pangkat yang lain, kalau A pangkat R dikali A pangkat S, pangkatnya dijumlah. Kalau pangkat dipangkatkan dikali pangkatnya. Kalau itu masih sama. Dan seterusnya. Ini kalian masih bisa baca sendiri ya. Ini juga sifat pada transpose, kalian baca. Nah, kemudian transpose dan inverse ini bisa dibolak-balik ya. Inverse dari transpose sama dengan inverse dari transpose sama dengan transpose dari inverse ya, jadi boleh dibolak-balik. Nah, sekarang di bagian berikutnya kita akan lihat bagaimana mencari inverse matriks pada ordo yang lebih dari 2x2. Nah, di sini kita akan gunakan metodenya, kita akan mungkin gunakan operasi baris elementer ya, atau eliminasi Gauss. Tapi mungkin lebih tepatnya kita sebut sebagai operasi baris elementer, karena eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan itu secara spesifik dipakai untuk mencari solusi dari SPL. Ya. Jadi mungkin nanti kita akan ingat lagi, kita akan gunakan lagi OBE. Oke. Jadi di sini kita diperkenalkan dengan matrik elementer. Kalau sebelumnya kita ada operasi baris elementer, kemudian ada matrik yang tereduksi, baris yang tereduksi ya, bentuk yang tereduksi dan yang tidak tereduksi. Nah, sekarang kita punya yang namanya matriks elementer, matrik diperbesar dan seterusnya. Nah, suatu matrik yang ukurannya n kali n disebut sebagai matrik elementer itu adalah matrik yang bisa diperoleh dari matrik n kali n identitas ya, matrik identitas yang ukurannya n kali n dengan menggunakan elemen operasi baris elementer yang hanya satu aja.
Jadi hanya satu tahap operasi baris elementer. Jadi misalnya ini matrik elementer namanya. Kenapa? Ini karena untuk mencapai ke matrik identitas yang ukurannya n kali n atau di sini 2 kali 2 ya, kita cukup mengalihkan dengan min sepertiga pada baris kedua. Hanya ada satu tahap operasi baris elementer. Yang ini juga begitu. Ini matrik elementer. Matrik elementer ini kita dapatkan dengan cara apa? Kita tukar baris kedua dengan baris keempat. Nah, jadi matrik identitas kan? Ya, yang ini juga matrik elementer karena untuk mengenolkan yang 3 ini kita cukup melakukan R1 min 3 kali R3. Ya, jadi hanya ada satu tahap itu aja. Nah, ini sudah jelas. Jadi ini kan matrik identitas. Untuk mencapai ke matrik identitas, ya ini juga matrik elementer karena hanya dikalikan satu aja pada masing-masing baris gitu ya. Entah baris pertama, baris kedua, baris ketiga kalikan satu. Jadi secara tidak langsung matrik identitas itu juga matrik elementer. Oke ya, sekarang kita sudah tahu yang namanya matriks elementer. Nah, sekarang kita di sini setiap matrik elementer itu pasti invertible. Jadi ada teorema yang menunjukkan bahwa setiap matriks elementer itu pasti punya inverse. Dan inverse-nya juga merupakan matriks elementer. Jadi di sini misalnya kita punya matriks elementer nih. Nah, untuk agar matriks elementer E ya, agar supaya E ini jadi identitas, kita cukup satu aja operasi baris elementer. Nah, katakanlah E0 itu adalah matrik be the matrix that result when the inverse. Artinya gini, E0 itu katakanlah E0 itu adalah kebalikannya. Jadi gini, tadi kita melakukan untuk jadi matriks elementer itu supaya jadi I itu kita butuh satu tahap aja, katakanlah R gitu ya. Katakanlah untuk menjadi matriks identitas, matriks elementer itu butuh satu tahap aja yaitu R. Kalau misalnya kita balik jadi dari I kita balik misalnya R inverse ya. Jadi operasinya kita balik itu menghasilkan E0. Nah, jadi E0 itu didefinisikan sebagai kebalikan dari operasi yang awalnya. Jadi misalnya yang tadi dikalikan dengan 2, terus yang ini berarti dikalikan dengan setengah gitu ya. Jadi kebalikannya. Jadi kalau operasinya dibalik, nanti hasilnya akan jadi E0. Nah, dari sini kita akan peroleh E0 dikali E, itu hasilnya akan jadi I. Ya, berdasarkan yang sebelumnya. Ini belum dibahas tadi ya. Habis dari sini mestinya ke sini dulu. Jadi elemen matriks elementer E itu if the elementary matrix A results from performing a certain row operation on M, and if A is an element matrix, then the product AI is the matrix that results when the same row operation is performed on A. Oh ya, jadi gini Rek, sebelum ke yang tadi ya, saya terlewat yang ini. Jadi matrik elementer, ceritanya ya, jadi matrik elementer itu kan matrik yang diperoleh dari satu kali aja operasi baris elementer untuk menuju ke I matrik identitas. Oke ya, seperti ini tadi contohnya, itu matrik elementer. Seandainya ada matrik elementer E, ya, terus operasi baris elementernya katakanlah X gitu ya. Terus ada satu matriks A, M kali N. Kalau A ini dikalikan dengan E, ya, jadi A ini dikalikan dengan E, itu nanti hasilnya adalah
operasi yang sama seperti ketika operasi X tadi diperform ke A. Jadi contohnya begini. Saya punya matriks A. Matriks A seperti ini ya. Ini kemudian saya punya matriks elementer, bentuknya seperti ini. Ini kan matriks elementer. Kalau operasi yang perlu dilakukan adalah apa ini misalnya? R3 min 3R1 ya. Jadi E ini supaya jadi I dia R3 min 3R1. Kemudian kita kalikan AE. AE kita kalikan secara manual ya, hasilnya adalah ini. Nah, ini sama seperti R3 min 3R1 dari A. Oke, saya jelas mungkin. Saya punya A, seperti ini ya. Kemudian E ke I, itu R3 min 3R1. Ya. Kemudian EA, A ke EA ya. Pastinya. A ke EA itu juga sama R3 min 3R1. Ya, jadi perkalian E dikali A itu sama seperti melakukan operasi baris elementer yang sama OBE yang sama dari E ke I. Bisa dipahami ya. Kalau kita perhatikan ini kan begitu. R3 ini R3, misalnya ini ya, R3 min 3R1, hasilnya adalah 1023, 2 min 136, yang ini empat ya, bukan min 4 ya, mestinya kan min 4. 1 min 3, R1 min 4, coba dulu ya. Ini 4, terus ini 4 min 6. Itu min 10 mestinya. Ini min 3, ini min 9. Atau saya terbalik ya? Oh, kebalikannya ya. Saya terbalik. Jadi E itu dari I ke E. Kalau ya kira saya terbalik dari I ke E, bukan dari E ke I. Jadi dari I ke E itu adalah supaya I jadi E, itu berarti kan R3 ditambah 3R1 gitu kan? Ya. Nah, sekarang dari A ke AE, EA ya, sorry. Dari EA sama operasinya yaitu R3 ditambah 3R1. Ya, jadi ini ditambah. Jadi ini betul sesuai. 4, 10, 9. Gini ya. Nah, ini kuncinya kita di sini. Nah, sekarang seandainya tadi di teorema berikutnya kita punya ini. Setiap matriks elementer itu invertible, artinya setiap matriks elementer itu bisa diinverskan. Nah, seperti apa buktinya? Katakanlah misalnya E dari I ke E itu diperoleh misalnya gini ya. Nah, katakanlah dari I ke E itu melakukan suatu operasi R, ya. Jadi operasinya R katakanlah, ini secara umum. Kemudian sekarang saya punya E0. E0 itu adalah matriks yang ketika I di inverse-nya ini, jadi kebalikannya dari R dilakukan, nanti hasilnya adalah E0. Misalnya seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kalau tadi itu sama, berarti kita lakukan E0, berarti ke I itu dilakukan R, kan gitu ya. Kebalikannya kan gini. Jadi kalau I itu ke E0 itu adalah R inverse, berarti E0 ke I itu kan R. Nah, sekarang kita kaitkan ini ke sana. Nah, tadi ini kalau operasinya sama, hasilnya perkaliannya. Ya, ini kan operasinya sudah sama ini, antara yang pertama dan yang ketiga. Ini berarti hasil perkalian antara E dan E0. Nah, nanti akan berlaku kebalikannya juga. Misalnya, dari E ke I, berarti kan R inverse. Berarti I ini adalah diperoleh dari E0 dengan E.
Nah, dari sini berarti kita peroleh hasilnya bahwa E0 dikali E itu sama dengan E dikali E0 sama dengan ya. Jadi dari sini kita bisa menunjukkan bahwa matriks elementer itu pasti punya inverse. Nah, sekarang mematahkan bahwa selama ini pengetahuan kita yang kita lakukan untuk mencari inverse hanya pada matriks ordo 2 kali 2. Mungkin kita bertanya-tanya, apakah matriks selain ordo 2 kali 2 itu tidak punya inverse? Ternyata masih punya inverse. Ini ada contohnya, yaitu matriks elementer untuk sebarang ukuran, asalkan dia square matrix, ya kan? Ternyata dia pasti punya inverse, yaitu matriks E0. Siapa matriks E0 itu? Matriks yang diperoleh melalui operasi baris elementer kebalikannya dari yang ini. Oke ya. Nah, ini berarti kalau kita perumum ke matriks yang secara umum, bukan hanya matriks elementer, berarti kita bisa peroleh lagi. Andai kata saya punya suatu matriks identitas, kemudian saya ubah ke apa, katakanlah A, begitu ya, B, A1, A2, begitu ya, sampai ke AN, begitu, ini R1, R2, R3, operasinya sampai Rn. Nah, ini kalau saya balik, misalnya saya putar ke sana, gitu ya, saya ketemu AM, saya balik, ini M1, N2 gitu ya, M1, ini M2, ini AM1, sampai jadi I, ini R1, R2, inverse ya berarti ya, R3 inverse, ini Rn inverse, berarti dari sini kita bisa tulis bahwa AN, AM itu saling inverse satu sama lain. Ya, berdasarkan ini tadi, kalau kita lihat. Karena ini, maka kan E0 dan EE itu saling inverse. Berarti ini adalah saling inverse. Sehingga berarti di sini idenya adalah untuk mencari inverse dari suatu matriks, kita cukup melakukan operasi yang kebalikannya. Ya, jadi kita balik operasinya. Untuk mendapatkan inverse dari matriks AN, itu kan matriks AM. Mungkin salah tulisnya ke sini ya. Ini ke sana, ini ke sana. Jadi untuk mendapatkan, karena AN inverse itu sama dengan AM, ini kan inverse-nya yang atas. Berarti untuk mencari inverse-nya AN, berarti I ini harus kita lakukan operasi kebalikan dari yang ini supaya mendapatkan AN. Jadi I ke AM itu melakukan operasi R AN ya. Tapi kalau I ke AM ke AN inverse itu melakukan operasi inverse-nya. Ya. Jadi untuk mendapatkan AN inverse itu kita harus melakukan, untuk mendapatkan AN inverse berarti matriks identitas itu harus kita R inverse sebanyak sesuai dengan ini yang atasnya. Jadi harus sama operasinya tapi kebalikannya. Nah, dengan kata lain kita bisa cari inverse-nya itu seperti ini, Rek. Katakanlah saya punya matriks AN. Ini matriks identitas, ya. Ini saya lakukan operasi R. Ini saya lakukan operasi yang sama, yaitu R ya. Nanti di sini akan ketemu identitas, ya. Berarti kalau ini A ke RI berarti kan R inverse ya. AN ke I kan berarti R inverse. I ke AN itu juga R inverse. Berarti untuk mencari AN inverse kita cukup mencari operasi baris elementer yang AN kita jalankan sampai ke I, yang I kita jalankan ikut aja gimana sampai AN ini ke I. Bisa dimengerti ya? Nah, contoh misalnya yang gampang ya, misalnya saya punya matriks A 1, 5, 3, 7 misalnya. Nah, ini coba cari inverse-nya apa? Inverse-nya 1 per determinannya apa?
1 per determinannya apa? 7 min 15 ya? Ya, ini 7 min 5 min 3 1 gini ya. Berarti A inversnya adalah 7 per 7 min 15 berapa? Min 8. Berarti ini 5 per 8, 3 per 8, 1/8. Nah, ya, ini A inversnya. Sekarang kita akan gunakan ini tadi. Kita akan gunakan ini tadi untuk mencari A inverse. Sekarang matriks A itu 1, atau saya pakai gini aja ya. Apa-apa lah, saya pakai gini. 1, 5, 3, 7. Kemudian saya sandingkan dengan matriks identitas. 1, 0, 0, 1. Nah, sekarang kita jalankan yang matriks A dengan menggunakan OBE sampai ketemu identitas. Ya. Operasinya harus sama. Yang ini misalnya R2 min 3 R1. Ya kan? Supaya 0. Ini juga begitu. R2 min 3 R1. Ini berapa? 1, 5. 0 ya. Terus ini jadi berapa? 7 min 8 ya. 15 min 8. Nah, yang ini berarti jadi berapa? 1 0. Kok 0 ya? Enggak 0 lah. Min 3 tuh. Iya, min 3. Ya kan? 0 ini 1. Ya? Iya, Bu. Oke. Lagi berarti R3 min dikali min 1/8. Ya. Iya. 1 0 5 5 1. 1. Yang ini juga begitu, R3 kali min 1/8. Berarti 1 min 3/8 8 0 1 per min 1/8. min ya. 1/8. Ya. Oke. Lagi ini masih belum identitas yang di sebelah kiri. R1 R2 ini soalnya. R1 min 5 R2 ya. Iya. Iya, Bu. R2. Iya, Bu. Ini 1001 kan? 1. Ya, ini juga begitu. R1 min 5 R2. Berarti 1 min 1 plus 15/8. Ya kan? Ini Iya. 5/8. 5/8. Benar ya? 5/8. Benar. Min 3/8. Ini min 1/8. Berapa ini? Salah nggak? 24/8. 4/8. Salah ya? 4/8 ya? Iya. 4/8. Jangan-jangan salah, kayak ada proses yang salah. Harusnya sama. Ini inverse-nya. Inverse-nya tadi ketemu berapa? Ini negatif. Ayo dicek salahnya di mana ya? R2 min 3 R1. 0 min 3. 1 min 3. Benar ya? Terus R2 dikali min 1/8. Benar. Dikali min 1/8. Itu Ini plus. harusnya positif ya. Ini positif. Terus ke bawah ya salah berarti. Ini R1 min 5 R2. Saya ulangi lagi prosesnya.